Ketakutan di masa lalu itu Ya, beneran bisa memblokir manifestasi. Ketakutan-ketakutan di masa lalu, cerita-cerita sedih di masa lalu, itu beneran bisa memblok ini manifestasi kita nggak? betul, betul. Karena nggak selaras. Heeh. Mas Hendra, aku boleh nanya nggak? Oke, oke. Oke, aku mau tanya. Kalau Mas Hendra saat kuliah dulu kan ada beberapa manifestasi tuh pasti yang Mas Hendra terjadi di manifestasi sekarang tuh pada saat masa-masa kuliah zaman dulu tuh konteks manifestasinya apa tuh Mas yang udah terjadi dan apa yang Mas Hendra lakukan tuh? Pengalaman-pengalaman pada saat waktu kuliah ada manifestasi apa aja Aduh, dan saat itu apa aja sih yang dilakukan sampai itu terjadi manifestasi Mas? aduh, gimana ya? Ambil contoh satu aja lah. Aku tuh eh bapak tuh udah meninggal waktu kelas 3 SD ya, kalau nggak salah kelas 3 SD ya. Jadi ibu besarin aku sendirian, jualan juga di sekolahan, terus ke pasar. Aduh, terus kayaknya lulus SMP itu aku udah bantu-bantu jualan juga sih di temen-temenku SMP gitu. Jualan stiker, jualan ini segala macem. SMA aku ada dorongan sangat kuat untuk hijrah meninggalkan rumah. Aku tinggal di pondok pesantren. eh Kebetulan di pondok itu, di ponpes itu setiap jam 2 malam tuh diwajibkan untuk tahajud gitu ya. Jadi kita tuh didoktrin pakai ITS namanya, ikhtiar tahajud sedekah gitu. Kalau nggak salah dulu seperti itu. Hmm. Hmm. Setiap jam 2 malam aku hanya mengulang-ulang satu doa, ya Allah berikan aku masa depan yang terbaik gitu. Dan kita tahajudnya kalau nggak salah karena aku di pondok 8 sampai 9 tahun ya. Jadi tiap malam jam 2 malam itu selalu mengulang-ulang doa yang sama sambil aku bayangkan sih. Sambil aku bayangkan nanti di depan rumahku tuh ada kolamnya gini, ada ikan koinnya gini. Terus ada mobil itu berderet empat, warnanya kuning, satunya hitam, satunya putih, satunya merah. Terus kemudian nanti, wah pokoknya yang materialistis-materialistis gitu ya namanya anak muda kan ya. Jadi pengennya kan ya seperti itu kan teh. Terus akhirnya Senin Kamis tuh diwajibkan puasa ya, puasa lah. Tapi nggak tahu ya, aku tuh waktu SMA itu tuh tiap malam itu punya kegelisahan. Kegelisahanku tuh adalah memikirkan nasibnya tetangga-tetanggaku, orang-orang di sekitaranku yang dia nggak punya pekerjaan tapi dia menghidupi anak. Yang dia lumpuh tapi nggak ada yang kasih makan. Aku tuh kayak nggak tega banget tuh. Dengan segala keterbatasanku, aku memanfaatkan circleku, memanfaatkan networkingku untuk aku turun tangan. Gimana supaya kemudian aku bisa membantu mereka gitu. Aku dirikan banyak organisasi sosial waktu itu dan Hmm. karena aku punya visi yang besar begitu untuk tumbuh tidak hanya sekedar hidup menghidupi diri tapi menghidupi banyak orang ya. Akhirnya aku menafkahkan waktu, tenaga, pikiranku untuk berorganisasi teh. Jadi waktu Hmm. kuliah itu aku habisin, bener-bener aku habisin 80% waktuku bukan untuk kuliah tapi untuk menghidupi organisasi gitu. Jadi kuliah itu hanya abal-abal aja lah mungkin ya. Datang, duduk, diam, setelah itu pulang gitu ya. Mahasiswa kupu-kupu lah ya, kuliah pulang. Tapi enggak, aku enggak, bukan yang mahasiswa atau mahasiswa kupu-kupu. Aku bener-bener waktu itu aktif banget di organisasi, belajar memikirkan banyak orang, dan bener-bener selalu mengucapkan kata-kata yang aku inginkan terjadi di dalam hidupku. Itu kalau diceritain panjang banget. Aku yang ngenes-ngenes kayak gitu tuh sumpah panjang banget ya. Dan tapi sekali lagi atensiku teh, atensiku itu bener-bener ke peluang, bener-bener ke pengembangan Oke. diri, bener-bener ke nggak ada pilihan lain kecuali aku nanti harus bisa menghidupi banyak orang. Nggak ada pilihan lain. Aku harus bisa menghidupi banyak orang. Udah itu aku bener-bener aku hujamkan betul di dalam pikiranku, di dalam diriku, nanti arahku ke sana. Aku akan menghidupi banyak orang. Aku akan menghidupi banyak orang gitu. Jadi ya akhirnya
Ya seperti itu. Kurang lebihnya begitu Teh Feby. Kalau diceritakan nggak habis-habis itu kan. Oke, so Mm-mm. peluang pertama yang akhirnya muncul ide pada akhirnya kanal ngaji YouTube ngaji Roso gitu ya, kanal YouTube ngaji Roso ini muncul, berarti aliran semestanya mengantarkan bahwa jawaban atas keinginan kamu untuk menolong banyak orang ternyata juga dijawab dalam Gini wujud gini. yang lain. Ini ada yang menarik nih. Ada yang menarik nih Teh. Aku dulu kan hobinya tuh Ya, ke silakan. makam-makam wali gitu ya. Makam-makam wali Songo Oke. gitu ya. Ketemu sama musafir-musafir, makan bareng di pinggir jalan tuh udah biasa gitu. Nah, ada beberapa temen dekatku gitu yang akhir-akhir ini tuh cerita, yang kamu omongin dulu itu loh, kok kejadian ya? Kamu dulu kalau ditanya kan selalu bilang kan, nanti semua orang akan kenal aku, banyak yang kenal aku gitu. Semua orang akan kenal namanya Hendra gitu. Tak pikir aku tuh bakal jadi politisi terus muncul di TV gitu Teh kan. Bayanganku kan gitu kan. Karena aku Monggo Pak aktivis kan. Lurah gitu. Nah, ternyata enggak gitu. Oh, banyak orang kenal aku gara-gara ya Hmm. suara kan. Tapi kok iya ya. Kata-kata yang diucapkan terus-menerus dihayati, diresapi jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan gitu. Meskipun bagaimanapun juga secantik apapun kita menatanya, kehidupan tuh tetap memiliki kejutan-kejutan yang nggak kita sangka-sangka juga sih. Sehingga kemudian ya Iya, betul. gitu sih Teh. Karena kan hidup ini udah hukum keseimbangan. Enggak, tapi Hmm. menarik. Menarik apa yang terjadi dalam perjalanan Mas Hendra dari mulai SMP, perjalanan SD, SMP, lalu kuliah saat ini. Ini adalah satu sekolah kehidupan, kuliah kehidupan yang Allah hantarkan, gelarkan seperti itu, sampai pada saatnya di titik sekarang gitu. Di titik sekarang menjadi jembatan kebaikan buat banyak orang, punya inspirasi, menceritakan, dan banyak teman-teman lain yang butuh jalan keluar, akhirnya pasti nyari kanal ini, Mas. Gini, Jadi sebenarnya, ya ya lanjut Teh. ya, jadi sebenarnya goals yang kamu inginkan itu udah tercapai sebetulnya. Hmm, Cuma hmm. perjalanannya kan masih panjang nih. Hmm, 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 hmm. Aku ingin nambahkan sedikit ya Teh. Pentingnya Ya, seorang figur otoritas, pentingnya seorang mentor. Karena waktu aku dulu kuliah itu, eh aku bukan bukan ini ya, bukan tipe mahasiswa yang menghabiskan waktu untuk ya ngedate sama cewek. Itu enggak ya dulu, enggak tahu kenapa. Aku tuh lebih suka mendatangi keliling ke rumahnya senior-senior yang kelihatan sukses, yang jadi orang sukses. Aku menghabiskan waktu untuk diskusi tiap malam. Aku bawakan pisang, aku bawakan kalau di Tuban tuh ada legen, ada asiwalan, apa aku bawakan ini, aku bawakan itu. Jadi itu tuh aku kalau udah misal gitu ya, misalnya di apa ya, misalnya dikontak sama cewek untuk ketemu. Tapi yang seniorku yang aku kagumi itu ngajak ketemu, aku lebih memilih senior yang aku kagumi itu sampai segitunya dulu. Jadi ada sekitar 3 orang yang mungkin sangat mewarnai hidup saya, sangat mewarnai hidupku dan hmm. aku intens banget komunikasi dibimbing sama beliau itu anugerah sih bagiku. 3 orang tuh istimewa banget sih dan sampai detik ini kalau ada apa-apa ya 3 orang itu yang ya selalu kasih kayak kita ada ikatan batin gitu loh, terhubung gitu loh. Ada apa-apa tuh tiba-tiba WA sendiri gitu. Itu sesuatu yang aku syukuri dalam hidupku tuh karena kenal tiga Ada orang. koneksi ya, ada Iya. koneksi energi yang tak terkatakan gitu ya. Artinya bahwa memang kita butuh yang namanya mentor, kita butuh yang namanya teman, sahabat yang kemudian itu tuh kayak kayak kita recharge energi gitu ya Teh. Eh, Ya, kita setuju. kayak kayak mendapatkan sesuatu insight baru gitu. Iya indah lah, gitulah. Intinya begitu Teh. Nanti nggak selesai-selesai nih. Keren sih, thank you banget Mas Hendra Oke. udah sharing, kan biasanya kita yang diwawancara. Ganti ya.
Oke, aku tanya lagi ya sebelum nanti aku ke Kak Devi ya, ke Mbak Devi ya. Oke, Boleh. Ya. Teh, ketakutan di masa lalu itu beneran bisa memblokir manifestasi? Ketakutan-ketakutan di masa lalu, cerita-cerita sedih di masa lalu, itu beneran bisa memblok ini manifestasi kita nggak? Betul, betul. Karena nggak selaras. Hmm, Karena oke. judul manifestasi itu adalah judul resonansi selaras. Ketika ada rasa ketakutan, nah ntar gagal lagi, ntar gimana kalau begini, ntar gimana kalau begitu. Rasa kekhawatiran, rasa ketakutan artinya kita belum punya. Hmm, 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 hmm. Dan yang belum punya itu diwujudkan, jadi memang kita nggak bisa dapat gitu. Oke, 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 oke. Dan satu Gitu. lagi nih, Karena nggak selaras. satu lagi nih, dari penjelasan Teteh tadi, ternyata hambatan seseorang itu nggak bisa mewujudkan manifestasinya itu karena ya bukan karena kurang ilmu, kurang usaha, tapi identitas batin yang belum berubah gitu ya, belum sadar siapa dirinya gitu. Betul, Kita adalah co-kreator betul. gitu Masih ya. pakai identitas lama. Betul, Mm-mm. betul Mas Hendra, betul banget. Jadi di Abundant Revolution itu bab satu itu benar-benar penting. Kalau kata apa-apa tuh Mas, kalau di zaman kuliah tuh suka ada gini, senior itu punya peraturan. Nomor satu, kalau senior salah, itu dia pasti benar. Nomor Yeah. dua, kalau ternyata terjadi kegagalan terhadap senior menimbulkan kesalahan, lihat lagi poin satu, bahwa senior selalu benar gitu. Nah, di Abundant Revolution, kalau terjadi sesuatu yang nggak nyaman buat kita, ada kendala apa, lihat lagi bab satu, boleh nggak? Kamu siapa? Kamu adalah co-kreator. Iya, iya, iya. Kamu adalah percikan rohnya. Kamu dipinjamkan sifat-sifatnya. Kamu dipinjamkan powernya. Kamu dipinjamkan kuasa untuk menciptakan sebetulnya. Dan itu harus bisa kamu rasakan di sini sebagai identitas kamu gitu. Identitas yang udah berkelimpahan. Dan juga harus diwujudkan dalam feel rasa hati yang hidup ini udah lebih dari cukup, udah ada semua tersedia. Dan mindset yang jangan kasih lagi batasan gitu, aku mah nggak bisa, aku mah nggak pedean, aku mah orang kampung, aku mah ibu rumah tangga. Abundant Revolution alumninya terbukti loh Mas, yang ibu rumah tangga bisa punya perkebunan, Hmm, bisa akhirnya menghasilkan, bisa itu terbukti gitu. Ketika iya. itu semua disadari, pertama disadari, kedua izinkan terbuka untuk bisa menerima itu semua. Iya, jadi Izinkan aja. kemarin Mas Habib udah bikin banyak tuh video-video testimoni, nanti mungkin bisa dinaikkan di TikTok Ngaji Roso juga, teman-teman biar tahu gitu. Selama ini saya jarang banget publikasikan testimoni-testimoni ya, nggak tahu belum tergerak. Tapi karena banyak yang minta untuk dipublikasikan, ya sudah akhirnya ribuan testimoni bakal kita publikasikan ya, biar banyak teman-teman yang, soalnya kadang ada ya teman-teman tuh yang, Mas, aku mau dong lihat testimoni-testimoninya seperti apa gitu kan. Banyak teh sebelum sebelum mereka join di kelas itu. Akhirnya ya sudah, saya kemarin bilang sama Mas Habib untuk minta dibuatkan gitu ya. Dan teman-teman di TikTok, karena banyak yang tanya, di TikTok itu kan ada kontaknya ya. Silakan di Japri aja, di bio TikTok ya, atau di kolom deskripsi YouTube Ngaji Roso Mas Hendra gitu ya. Silakan cek di situ. Nah, nanti teman-teman bisa tahu jadwal, kita akan kasih tahu lewat admin semua jadwal kelas TVB, baik yang online maupun yang offline. Itu Mbak di bio TikTok itu Mbak Ika, ada kontaknya ya, nanti langsung hubungin aja. Oke, eh Mbak Mbak siapa tuh namanya? Mbak Devi. Halo Mbak Devi. Mbak Devi. Hai Mbak Devi. Halo, Halo. bukain ini. Iya, Halo. Sayang. Mbak Devi nanti bisa tanya-tanya juga ke TVB gitu. Tapi saya pengen Oh sekali ya, lagi pengen mengingatkan kembali ke sahabat semuanya
Jadi Mbak Devi itu peserta Abandon Revolution yang ke berapa ya? Aku lupa ya. 7, aku 7. 7. 7, dan sekarang Mbak Devi itu karena orangnya tulus, orangnya kenapa kresek-kresek ya Mbak Devi ya? Oh ya, bentar. Jadi teman-teman Ya. aku coba review dulu ya. Aku ngingetin dulu. Mbak Devi itu dulu adalah peserta kelas Abandon Revolution batch 7. Dia berhasil keluar dari masalah yang sangat serius. Waktu itu masalahnya apa ya Mbak Dev? Singkat aja. Anxiety, jadi itu kayak masalah mental gitu yang harus pakai obat dokter ya, itu. Nah, Itu. eh teman-teman, jadi Mbak Devi ini sembuh dari anxiety dan akhirnya karena kebaikan Mbak Devi untuk, kan banyak nih teman-teman yang aku tolong dong kenalin dengan Mbak Devi gitu, dan Mbak Devi itu membersamai mereka yang terluka, mereka yang sakit itu tuh dengan pokoknya baik banget, tulus banget. Akhirnya ya sudah Mbak Dev, minta tolong ya temenin sahabat-sahabat di Badan Revolution untuk bertumbuh bersama gitu. Akhirnya kita kita ajak bersama-sama membersamai sahabat-sahabat yang ya memiliki masalah yang sama. Orangnya telaten banget dan pokoknya tulus lah ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya Mbak Devi ini bisa membantu sahabat-sahabat yang ya memiliki luka-luka yang sama. Amin, Pernah amin. Pernah suatu saat kan aku datang ke Malang kan dan wawancara sama Mbak Devi dan aku tergerak banget. Ini keren. Ini orang yang tulus, orang yang baik, bisa diajak menemani teman-teman yang curhat gitu ya. Telaten lah orangnya. Jadi nanti kita akan kumpul bersama juga di Yogyakarta teman-teman. Tanggal 23 Agustus ada Mbak Devi juga. Ada Pak Wayan Mustika. Nah, Pak Wayan Mustika nanti akan bakal kasih materi keren di sana. Serius. Terus ya aku kebetulan abis besok ketemu sama Pak Wayan kan, habis besok ini Minggu. Terus di sana nanti Banyak ada, juga sih Mas Hendra yang apa teman-teman Abandon Revolution itu, oh besok ada Pak Wayan gitu. oh iya 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 iya, ada Pak Wayan sama ada Mbak itu, Mbak siapa, Mbak Asmara Cinta. Nah, terus teman-teman yang nggak bisa datang offline nanti bisa ikut Zoom-nya. Terus gini Mbak Dev, ceritakan sedikit Mbak Dev pengalamannya Mbak Devi untuk nanganin kasus-kasus yang seperti dulu pernah dialamin oleh Mbak Devi, kan banyak tuh yang kontak dirimu gitu. Itu Iya, tuh itu banyak. tuh ceritakan singkat gimana sih Mbak Dev, kesannya seperti apa gitu, dan bagaimana dirimu melawan ya Allah bantu urusan orang lain terus gitu. Gimana Mbak Dev? Iya, kalau aku sih memang sebenarnya suka suka dengerin curhat ya anaknya. Jadi nggak terlalu berat gitu. Kadang ada yang curhat sampai 2 jam gitu, sampai jam berapa, jam 12 malam gitu kadang. Tapi ya karena memang aku telaten kali ya Mas. Jadi ya udah gitu. Cuma memang bagusnya Abandon Revolution itu kita disediakan platform untuk punya teman gitu ya. Jadi memang kalau misalkan nggak ada aku, ada yang lain juga gitu yang mungkin dia sudah manifest atau apa. Bahkan aku waktu itu sempat telepon sama Mbak Viva diajarin quantum jam dan segala macam gitu. Jadi memang kita punya komunitas yang apa ya, saling mendukung gitu lah. Jadi bahkan dari Bandara Revolution juga aku ketemu teman-teman yang benar-benar support support banget lah gitu untuk pertumbuhan kita gitu. Seperti itu sih. Dan mungkin balik lagi ke Teh Feby yang tadi masalah mental ya. Itu memang susahnya itu di situ sih, kayak menumbuhkan rasa abundance itu yang susah sih sebenarnya. Pokoknya yang apa ya, masalah mental, karena sebenarnya teori itu kan gampang, cuman untuk praktek itu kan sebenarnya kita butuh dibimbing kan ya Mas Hendra ya. Hmm, Jadi hmm. itu mungkin bagusnya di Bandara Revolution itu kan kita ada 30 hari. Jadi itu nanti diingatkan sama timnya Teh Feby itu setiap hari diingatkan. Terus juga ada teman-teman juga ya aku gitu yang mungkin kalau misalkan aku bisa berbagi, aku berbagi seperti itu sih. Oke Jadi oke untuk oke. cek emosinya lagi nih gitu. Kira-kira ini masih masih apa atau apa kayak gitulah.
Aku ada tadi malam nih. Aku sebenarnya kayak gini tuh banyak ya, cuman kita jarang cerita ya. Tapi aku nggak tahu ini pengen tiba-tiba pengen bacakan aja. Namanya Bu Ati sih. Bu Ati itu biasanya berangkatin temen-temen TKW kerja di Hong Kong. Jadi misalnya yang mau kerja di Hong Kong, nanti lewat Bu Ati bisa kontak saya ya. Bu Ati itu gini ceritanya. Orang-orang seperti Bu Ati itu banyak banget. Dia kan habis ikut kelas nih. Setelah ikut kelas kan dia menemukan sesuatu yang selama ini dia cari nih di Ngaji Roso, di Abundant Evolution gitu. Akhirnya dia daftarin temen-temen dekatnya dia Zoom spesial biar pada daftar. Ini yang model buati itu gini banyak banget gitu. WA-nya itu kurang lebihnya gini lah. Salam Mas Hendra, eh terima kasih Mas Hendra udah bikin saya nangis lagi. Nggak tahu dari mana mau cerita lagi, banyak hal yang terjadi dari ikut ngaji Roso, rasanya pengen lari cari ngaji Roso, disuruh apa aja saya mau, kerja ekstra istilahnya. Dari kelas TVB before and after, wow, semua channel ngaji Roso saya ikutin semua. Satu aja yang mau saya ceritakan dulu. Panjang banget nih. Intinya, saya belum pernah cari teman selama di Hong Kong. Teman saya cuman itu-itu aja. Mas Hendra mungkin inget mau dimasukkan grup AR yang di Hong Kong. Saya jawab oke. Nah di situ kan ada Mbak Juju kan. Tahu kan Mbak Juju? Ya, Itu keren. tahu ya. Waktu Keren itu saya banget. typing 2 kali setelah typing apa tuh namanya setelah dimasukkan ke grup. Yang penting sudah kenal, nggak lagi nimbrung di situ. Apa yang terjadi Mas Hendra? Waktu itu ada sebagian mereka tiba-tiba mau ketemu saya. Saya ajak mereka makan terus ke kafe ngobrol ceritanya. Akhirnya saya coba testimoni di antara teman-teman, hening suasananya, mereka takjub mendengarkan testimoni saya sampai nangis semua, mereka pada meluk saya. Saya makin nangis lagi. Mas Hendra, di situ ada vibrasi energi positif mereka. Rasakan luar biasa. Ada yang bilang ada kehadiran TVB di sini. Saya jawab, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin belajar bagaimana kecerdasan semesta yang tanpa batas bekerja pada diri saya yang tak pernah bersyukur dan sujud ini. Saya seperti ini, saya betul-betul hijrah segalanya dari segalanya. PR hidup saya masih banyak. Saya percaya, saya bisa yakin dari buku yang saya pesan, dari Ngaji Roso juga banyak menyadarkan saya. Saya dukung Ngaji Roso, doa terbaik untuk Ngaji Roso menangkan jiwa sesama kembali untuk menjadi sadar. Ceritanya masih banyak Mas Hendra, setapak demi setapak akan saya lalui berprosesnya kehidupan ini. Terima kasih Mas Hendra TVB. Saya mau ikut kelas privat online dan tolong Mas Hendra, saya mau daftarin temen kelasnya. Kelasnya TVB untuk temen karena kendala dana. Nah, sampai sebegitunya gitu. Jadi temennya yang kendala dana itu dia fasilitasi. Dan itu kan kita tahu sendiri kan, tidak hanya Buati yang kayak gitu ya nggak Teh? Betul, betul banget Mas Hendra. Ada Gitunya. cerita menarik sedikit, boleh cerita Mas Hendra? Oke. Kemarin itu ada salah satu peserta offline private Zoom, ya. Offline private Zoom daftar ngaji Roso, lalu dapat jadwal nih. Terus kita kelas. Pada saat ikut kelas dia juga sama Mas, TKW Hong Kong juga gitu. TKW Hong Kong juga. Dia ikut kelas bukan karena apa-apa, dia udah manifestasi cuma nonton YouTube ngaji Roso doang. Dia kuantum jamin uang 5 juta terjadi. Dia kuantum jamin uang 25 juta terjadi. Dia kuantum jamin lagi uang 50 juta terjadi. Lalu kuantum jamin lagi uang 120 juta terjadi gitu. Iya. Jadi di titik dia mau ikut kelas itu, di titik dia kayaknya harus ketemu nih gini sama ngobrol langsung nih untuk belajar gitu, karena ada goals yang lainnya gitu ya, masalah kesehatan keluarga dan lain-lain. Tapi di titik pada saat kita ketemu, ini cerita offline ya, makanya di sini aku sangat sarankan sekali buat teman-teman semua, baik itu alumni ataupun umum ya, karena ini terbuka untuk umum. Sangat sarankan sekali, jangan lewatkan kesempatan acara ini untuk datang di tanggal 23 Agustus 2025. Karena pada saat ketemu itu, vibrasinya memang beda, Mas. Pada saat menyampaikan materi, Mbak yang ikut private itu cerita bahwa ini tuh nggak bisa tergantikan nih. Offline atau ketemu langsung itu nggak bisa tergantikan sama apapun gitu. Kita kan Zoom karena ada kendala jarak sebenarnya.
Kalau nggak ada kendaraan jarak ya kita ketemu aja di kelas gitu kan. Baiknya kan begitu gitu. Di situ dia bilang, ya Allah Teh Feby, ini materi lebih dari segala apapun yang bisa saya katakan, kata dia. Karena saya udah belajar banyak pengajian dan lain-lain, tapi Abundant Revolution ini menceritakan tentang pulang yuk ke rumah sejati kita. Pulang yuk ke kesejatian kita yang dalam kegembiraan, dalam kebahagiaan, dan dalam kelimpahan. Pelan-pelan yuk kita menapaki untuk balik lagi ke naturalnya kita gitu. Yang semua solusi udah ada di sini, kebahagiaan ada di sini, dan itu dia rasakan. Dan selesai kelas itu udah yang terharu gitu. Aku juga sama mendelivery itu terharu. Iya. Karena prinsipnya kan aku cuma jadi tempat aliran ini mau lewat, Mas. Sebetulnya kan begitu. Jadi luar biasa sih testimoni anak-anak, terutama yang dari Hong Kong ya. Salam bahagia nih buat teman-teman yang dari Hong Kong. Keren sih, Hong Kong tuh konsolidatif banget. Jadi konsolidasinya bener-bener jalan sih. Dan bener-bener budaya gotong royong, saling menolong, membantu teman-temannya yang masih jatuh tuh bener-bener teraktualisasikan dengan oke gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga begitu sih. Teman-teman yang live di TikTok, sekali lagi masih banyak yang tanya. Untuk bisa hadir acara di Jogja, hubungin admin Ngaji Roso di bio TikTok atau di kolom deskripsi YouTube.